Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Supriyono, NPM 202121570013, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Keterampilan Membaca Nyaring Proses yang Berkelanjutan, sebuah pengantar ke arah membaca berita dan teks berita. Makalah ini diajukan sebagai tugas mata kuliah membaca pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI. Selanjutnya, membahas tentang pengajaran membaca. Selama ini kita telah menerima pengajaran membaca sejak TK mungkin ya, atau sampai sekarang kita terus menerima pengajaran membaca. Namun pada kenyataannya pengajaran membaca itu terhenti saat kita sudah mulai mengenal huruf, yaitu sekitar kelas 3 sekolah dasar. Karena itu Nur Hadi pada tahun 1987 mengemukakan bahwa pengalaman selama ini menunjukkan pengajaran membaca lanjut di sekolah-sekolah menengah cenderung diabaikan. Faktor yang melatar belakanginya adalah anggapan yang salah tentang membaca itu sendiri. Kebanyakan kita sepakat bahwa pengajaran membaca telah berakhir ketika seorang anak didik telah dapat membaca dan menulis, yaitu ketika selesainya pengajaran membaca dan menulis permulaan sekitar kelas 3 sekolah dasar. Pada jenjang yang lebih tinggi, pengajaran membaca lanjut tidak mendapat perhatian. Akibatnya, kebiasaan buruk membaca terus berkembang, terus berlanjut sampai anak menjadi dewasa. Nah, kebiasaan apa aja yang salah? Misalnya seperti vokalisasi, yaitu membaca dengan suara yang nyaring. Yang kedua, gerakan bibir, yaitu membaca disertai dengan gerakan bibir, walaupun tidak bersuara alias lip sync. Yang ketiga, gerakan kepala, yaitu mengikuti bacaan baris demi baris sehingga membuat kepala menjadi pegal. Ada lagi yang keempat, yaitu menunjuk dengan jari atau pensil pada bagian yang sedang dibaca. Lalu regresi, yaitu membaca hal-hal yang telah dibacanya berulang-ulang sehingga memecah konsentrasi apa yang akan dibacanya kemudian. Lalu membaca kata demi kata. Seharusnya kita membaca sebaris kata. Nah, selanjutnya, membaca nyaring itu perlu, tapi nanti ada saatnya. Selanjutnya, membaca berita. Apa sih berita itu? Berita itu adalah informasi yang terdapat dalam media massa, seperti koran, radio, televisi. Nah, bisa juga berita itu berupa lisan dari mulut ke mulut. Sebagai pembaca, kita harus sadar bahwa berita itu bukanlah fakta, melainkan fakta yang sudah ditafsirkan oleh jurnalis, sehingga kita harus bersikap kritis menerima informasi itu. Lalu, ciri-ciri berita surat kabar adalah berita bukanlah fakta, melainkan fakta yang ditafsirkan. Judul berita kadang-kadang membuat keliru pembaca. Berita yang disajikan padat, membuat pembaca tidak boleh percaya begitu saja. Membaca surat kabar berarti membaca kritis, bukan membaca literal atau pasif. Bahasa koran atau surat kabar adalah ragam jurnalistik.
Meskipun berita adalah penafsiran fakta, bagi pembaca yang terpenting adalah kebenaran berita yang disampaikan. Sehingga menerima informasi berlaku pepatah, teliti sebelum membeli. Dan berita itu aslinya bersifat informatis atau ekspositori, memaparkan keadaan seperti adanya. Lalu kemampuan yang perlu dikembangkan dalam membaca berita itu apa saja? Ada 3. Yang pertama, kemampuan membaca literal, yaitu menyatakan kembali judul berita, merumuskan kalimat lengkap dari pernyataan judul berita, menyatakan kembali apa yang terjadi, lalu menyatakan kembali siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa, seperti yang dinyatakan dalam teks. Kemampuan yang kedua, yaitu kemampuan membaca kritis berita. Di sini kita harus mampu menemukan masalah utama yang melatar belakangi peristiwa yang diberitakan, lalu mengungkapkan fakta-fakta lain yang mendukung terjadinya peristiwa-peristiwa yang diketahui pembaca, lalu bisa menyatakan siapa aktor lain yang terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian menyatakan momen-momen lain yang berhubungan dengan peristiwa yang diberitakan. Lanjut, mengungkapkan bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Setelah itu, membandingkan isi berita koran yang satu dengan yang koran yang lain atas berita yang sama. Berikutnya, menilai keakuratan fakta-fakta yang ditulis wartawan. Bisa juga menghubungkan peristiwa yang terjadi dengan peristiwa lain di masa lampau atau di tempat lain. Dan terakhir, mampu menduga dampak yang terjadi atas peristiwa yang diberitakan. Kemampuan yang perlu dikembangkan dalam membaca berita yang ketiga adalah kemampuan membaca kreatif berita. Maksudnya, mampu menyampaikan isi berita kepada orang lain secara lisan. Yang kedua, menulis kembali peristiwa yang dibaca dengan menambah informasi dari sumber lain pula. Tiga, mampu menggunakan informasi yang didapat untuk memecahkan persoalan. Yang keempat, mampu menulis kritik dan surat pembaca atau esai atas berita yang dibacanya. Yang ketiga, menggunakan berita yang dibaca untuk mendukung tindakan atau keputusan pribadi. Topik berikutnya adalah bagaimana caranya membacakan berita. Yang pertama ada 3 tahap ya. Yang pertama tahap prabaca, yaitu dapatkan koran hari ini. Lalu ingat-ingat berita apa saja yang terjadi kemarin. Tanyakan dalam benak informasi mendesak apa yang ingin Anda dapatkan. Lalu lakukanlah survei sekilas, yaitu memilah-milah berita lalu urutkan kepentingannya menurut kebutuhan Anda. Lalu ketika membaca, baca judul beritanya dengan cermat. Pahami maksudnya dengan merumuskan kalimat lengkapnya. Baca dengan teliti teras berita. Ingat konteks berita itu dalam hubungan apa, kapan, dan di mananya. Bacalah dengan teliti teks isi beritanya. Temukanlah masalah utama yang melatar belakangi peristiwa yang diberitakan. Lalu ungkapkan fakta-fakta yang ada dan juga bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Ketika selesai membaca atau pasca baca, bandingkanlah isi berita itu dengan berita lainnya. Nilailah keakuratan fakta yang diungkapkan. Hubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan peristiwa lain di masa lampau atau di tempat lain.
Lalu coba prediksikan dampak yang terjadi atas peristiwa yang diberitakan. Lakukan tindakan lanjutan seperti menulis surat pembaca, membuat komentar, atau menulis esai terkait dengan berita yang diekspos. Topik kedua dari bahasan kita adalah membaca teks berita. Ya, kalau tadi kita membaca beritanya saja, nah sekarang kita menjadi seorang yang membacakan teks berita. Di sini berita adalah teks yang berisi kabar terkini mengenai suatu peristiwa yang terjadi melalui media cetak. Berita bersifat baru setiap saat. Membacakan berita merupakan salah satu keterampilan membaca nyaring. Seorang penyiar berita harus memperhatikan kepentingan pemirsa atau pendengar agar isi beritanya dapat dipahami dengan lengkap dan jelas. Ciri-ciri teks berita yaitu bersifat aktual, kemudian isinya bersifat ekspositori atau memaparkan peristiwa secara lengkap yang dikenal dengan rumus 5W plus 1H, harusnya 5W plus 1H. Lalu ditulis oleh wartawan atau reporter. Yang keempat, diterbitkan di surat kabar, warta, atau majalah berita. Tentu saja berita itu disiarkan di media, baik radio ataupun televisi. Nah, berita itu ditulis dengan menggunakan kaidah bahasa jurnalisme. Terakhir, pada umumnya berita dilaporkan dengan gaya piramida terbalik. Unsur-unsur teks berita itu ada 3, yaitu judul berita, teras berita, dan isi berita. Apa aja sih bekal penyiar berita? Penyiar itu harus memperhatikan kepentingan pemirsa atau pendengar. Lalu penyiar harus meningkatkan kualitas vokal dengan cara berlatih dan berlatih. Yang ketiga, teks harus dipahami lebih dahulu sebelum dibacakan. Dan yang keempat, pemirsa atau pendengar dipandang dengan empati. Artinya ketika membacakan berita, seolah-olah pembaca dan pendengar itu adalah satu bagian. Seperti itu. Lalu bagaimanakah langkah-langkah membacakan teks berita? Sama seperti membaca berita, ada 3 langkah dalam membacakan teks berita. Yang pertama, prabaca, yaitu mendapatkan berita di surat kabar atau majalah. Setelah mendapatkan berita, lalu berlatihlah melafalkan kalimat agar memperoleh kualitas membaca yang baik. Saat membaca, bacalah berita secara menyeluruh. Pahamilah isinya secara keseluruhan. Berilah tanda jeda pada teks berita yang memudahkan Anda untuk membacakannya. Lalu berlatihlah membacakan teks berita tersebut berulang-ulang untuk memperoleh kualitas membaca yang baik dengan memperhatikan kejelasan ucapan atau vokal, mimik atau ekspresi wajah, dan gaya atau penampilan secara fisik. Kemudian bacalah teks berita tersebut. Setelah selesai membaca berita atau pasca baca, cek kembali teks yang baru Anda baca. Mungkin ada bagian yang terlewatkan. Lalu lakukanlah kegiatan tertentu sesuai dengan sikap Anda. Misalnya, menyimpan rapi teks berita untuk dikutip di lain waktu, menceritakan isi berita kepada orang lain, mencari apakah ada berita yang serupa, atau berlatih terus membacakan berita barangkali keterampilan tersebut Anda butuhkan pada saat mendatang. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.